menyucikan hidupku dengan benih firman yang hidup berkuasa, telah melahirkanku kembali. Philadelphia, Philadelphia, mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih membelah. Bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pengaruhan. Segala puji dan syukurku naikkan, darahmu telah menyucikan hidupku dengan benih firman yang hidup berkuasa, telah melahirkanku kembali. Philadelphia, Philadelphia, mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih membelah. Philadelphia, Philadelphia, mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih membelah. Mengasihi dengan kasih membelah. Dengan kasih membelah. Dengan kasih membelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Rahayu, Widutongtian. Perkenalkan, saya Alfa Wina Bernanda, penyuluh agama Kristen non-PNS Kabupaten Banyumas, wilayah Brok Selatan, dan saya sebagai Kasih Kerukunan Antar Umat Beragama RW7 RW11 Perumahan Murinda.
Saya mengikuti lomba untuk memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2005 dengan mengambil judul Jadikan Kemenak Barometer Kerukunan. Saya mewawancarai beberapa narasumber. Narasumber tersebut saya wawancari secara langsung. Narasumber pertama Bapak Pendeta Jeffrey Momongan, salah satu pendeta di salah satu gereja di Purwokerto Selatan. Dan narasumber kedua yaitu Bapak Ngadio sebagai takmir Masjid Purinda. Narasumber ketiga Ibu Sela, pengurus Rumah Quran Purinda. Narasumber keempat Bapak Aan sebagai pekerja di salah satu gereja Kristen di Purwokerto Selatan. Dia seorang Muslim. Narasumber ke-5 Bapak Luki perwakilan agama Katolik. Narasumber ke-6 Bapak Edi dari Penghayat Kepercayaan Sabto Dharmo. Narasumber ke-7 Bapak Wense Agung perwakilan agama Kungju. Hal ini kiranya sebagai wujud kerukunan umat beragama khususnya di Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kabupaten Banyumas pada umumnya. Dan saya mengambil tema Jadikan Kemenak Barometer Kerukunan. Demikian menjadi periksa dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saat ini saya di gereja salah satu gereja Purwokerto Selatan. Saya akan mengambil tema Jadikan Kemenak Barometer Kerukunan. Ya. Bisa perkenalkan diri Pak, siapa? Ya, nama saya Pendeta Jeffrey Antonius Momongan dari Gereja Tabernakel Tubuh Kristus, alamat di Jalan Gerilya 105, Komplek Perumahan Taman Anggrek, Purwokerto Selatan. Ya, terima kasih. Untuk tema hari ini saya mengambil Jadikan Kemenak Barometer Kerukunan. Ya, mungkin Bapak jadikan Kemenak Barometer Kerukunan itu bagaimana Pak? Kementerian Agama itu di bawah Presiden yang membantu urusan tentang agama dengan cara dialog antar umat beragama, saling mengasihi, menghormati, tegang rasa antar umat beragama. Iya, berarti mungkin ada saran-saran untuk Kemenak ke depan untuk dari bahwa jadikan Kemenak Barometer Kerukunan itu ada pesan-pesan Pak, misalkan membuat program baru atau bagaimana kampung moderasi atau bagaimana Pak, bisa Pak? Ya mungkin kita bisa mengadakan pelatihan, mengadakan kerjasama antar umat beragama, mungkin juga kawasan ya untuk beribadah bersama. Iya. Ya dengan di Jalan Soekarno itu kan itu kayaknya bagus ya untuk kawasan itu, dan saya rasa perlu segera direalisasikan gitu untuk kawasan beribadah bersama. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya bagaimana peran Kemenak bagi dalam barometer kerukunan gitu Pak? Tadi masukan mungkin bisa disimpulkan semuanya. Berarti saling mengasihi antar umat beragama ya Pak ya? Iya. Iya. Oke, saya masuk ke moderasi Pak. Moderasi beragama dan kerukunan umat beragama itu bagaimana Pak menurut agama Kristen? Dan menurut pandangan pertama, menurut pandangan Bapak bagaimana moderasi dan kerukunan umat beragama? Ya, ya mungkin salah satunya tidak boleh ekstrim kita ya. Iya. Saling menghargai Iya. ya antar umat beragama. Iya. Jika ada yang beribadah ya kita harus menghormati Iya. ya dalam ibadah. Harus saling menghargai, menghormati, itu aja sih saya rasa. Iya, saran-sarannya untuk bisa mungkin di ayat Alkitab, apa ya ayat Alkitab mana yang menyebabkan kita harus saling mengasihi dan kita harus mewujudkan toleransi, itu satunya dari Ibrani atau Matius, silahkan Bapak. Oh ya, baik. Ya kita memang harus saling mengasihi ya, saling menghargai ya, sehingga dapat terjadi kerukunan umat beragama. Salah satu ayatnya itu ada di Ibrani 13 ayat 1, itu sangat singkat ayatnya, mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Persaudaraan berarti kerukunan umat beragama. Iya. Oh, ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk selesai ini kita mengucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama tahun 2025, umat rukun menuju Indonesia emas. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama nama saya Alfa Wina Bernanda dari penyuluh agama Kristen.
non PNS Kabupaten Banyumas, terutama di wilayah Purwokerto Selatan. Saat ini saya di Purinda dengan Masjid Al-Azhar. Ya, saat ini saya bersama dengan Bapak. Silakan Pak. Dio Desa Putra, saya selaku takmir masjid di sini, sekretaris takmir sebelah. Jadi saya mengambil tema jadikan Kemenak sebagai barometer kerukunan. Mungkin Bapak jadikan Kemenak sebagai barometer kerukunan bagaimana Pak? Sebenarnya untuk Kemenak sendiri mungkin sudah programnya sudah bagus, cuma kadang sampai di lapangan itu belum terrealisasi secara sepenuhnya, ya mungkin karena keterbatasan pegawai juga di sana, sehingga sampai terutama di Purinda ini sampai sekarang itu kok belum sampai ke sini. Nah, harapan kami jadi bisa Demak itu ini sekali waktu turun ke lapangan ke tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, kemudian bersama-sama kalau seperti di Kelon ada Babinsa, Timnasan, itu bisa berdasarkan itu untuk kita keliling mencoba, terutama di daerah-daerah yang banyak ya heterogen agamanya seperti itu. Dari sini 40% mungkin non muslim di sini, sehingga sangat perlu sekali Departemen Agama itu untuk turun ke lapangan memberikan pencerahan seperti itu. Saya setuju seperti itu karena kadang-kadang di sini itu juga rawan juga nih, kadang 1-2 kali sehingga sesuatu, tapi ya alhamdulillah kita itu atas kerjasama dengan pemerintah, terutama kelurahan, sehingga masih bisa tercipta suasana yang baik. Ya, untuk yang selanjutnya bagaimana mungkin praktek-praktek moderasi beragama di toleransi dan moderasi beragama di Purinda ini atau di masjid ini Pak? Alhamdulillah sekali bahwa kita itu setiap tahun sekali kita di bulan Syawal kita itu selalu mengadakan silaturahmi di tingkat RW dan kita laksanakan di balik kelurahan dan RSM, dan alhamdulillah semua itu kita undang, semua agama kita undang, baik Islam maupun Kristen dan yang lain, kita semua kita undang dan kita laksanakan setahun sekali. Di situ kita adakan silaturahmi dan kita adakan mungkin kita buat mengundang penceramah yang mencakup keseluruhan, karena kita itu sadar bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita harus selalu bekerjasama dengan lingkungan, baik lingkungan itu muslim maupun non muslim. Itu sangat sekali alhamdulillah sudah lama terlaksana, sehingga kehidupan di Purinda ini terjalin dengan baik, dengan kondusif antar sama agama maupun non agama. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin salah satu ayat dalam mungkin di agama Islam tentang toleransi bisa diutarakan sehingga kita bisa saling jadikan Kemenak bagi barometer kerukunan gitu. Di Islam itu dalam satu al-Hujurat disamakan bahwa dalam artinya baik manusia bahwa diciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi intinya kita itu tidak harus bersilaturahmi dengan sesama muslim aja, semua golongan kita harus selalu kenal mengenal, silaturahmi sehingga tercipta tadi kembali kepada suasana yang rukun, damai, kondusif di lingkungan kita. Ya. Untuk saran-saran masukan untuk Kementerian Agama tentang jadikan Kemenak sebagai barometer ukuran bagaimana? Depan itu ya saran kami mungkin Depan itu punya program untuk turun ke lapangan, ya mungkin isi di seperti tadi silaturahmi di tiap-tiap minimal setiap setelah lebaran itu kita ada barometer silaturahmi di lingkungan, setiap lingkungan kita ada, dan mungkin kita tingkatkan di tingkat kelurahan atau RW. Mungkin suatu saat, suatu sekali waktu itu Depak punya program ya bersama dengan lurah tadi, dengan lurah, dengan RW itu lebih baik, sehingga mengenal, dan kita menyarankan Depak itu supaya diundang jangan agama Islam aja, kita undang semuanya warga SP tadi, dan dia turun ke lapangan memberikan pencerahan agar lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak. Kita mengucapkan untuk Kementerian Agama Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Umat rukun menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Wina Bernanda sebagai penyuluh agama Kristen non PNS Kabupaten Banyumas yang berada di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Karangasem. Di sini saya berada di R7 RW 11. Saya juga kasih ke umat beragama di R7 RW 11. Dengan ini saya akan mengambil tema jadikan Kemenak barometer kerukunan.
menurut Ibu jadikan Kemenak bermutu kerukunan bagaimana? Sebelum itu Ibu memperkenalkan diri silahkan. Perkenalkan, nama saya Sela Nisa Azahra. Di sini saya sebagai pengurus Umat Quran TPA Purwokerto Dengan santri berapa Bu di sini? dengan 24 santri. Menurut Ibu kerukunan di RT 11 itu bagaimana Bu? Menurut saya kerukunan di RT 7 RW 11 Ya. di sini sangat rukun, dengan ditunjukkan dengan cara kita saling menghargai, menghormati, dan juga saling toleran. Ya. Jadikan Kemenak barometer kerukunan, menurut Ibu, pandangan Ibu bagaimana? Bisa dijelaskan secara singkat, padat dan jelas. Menurut saya Kemenak sebagai Barometer barometer kerukunan. Jadi mungkin itu program dari Kemenak untuk sesama warga agar saling rukun walaupun berbeda-beda agama. Ya. Menurut pandangan agama Ibu, moderasi dan kerukunan itu bagaimana Bu? Menurut agama Islam, kita sebagai umat Islam itu harus saling menghargai dan menghormati agama lain. Itu karena di Indonesia ini agamanya berbeda-beda, karena majemuknya masyarakat di Indonesia. Seperti ada di surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Dari hal di RT 711 bagaimana? Warganya majemuk atau bagaimana Bu? Atau berbagai macam suku budaya di sini Bu? Ada ya? Ada, semuanya ada. Ya, terima kasih. Mari kita mengucapkan selamat Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Umat rukun menuju Indonesia emas. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Wina Bernanda. Saya Penjual Agama PNS Kabupaten Banyumas. Saya berada di salah satu gereja di Depok Selatan. Saya ambil tema tentang Kementerian Agama dengan jadikan Kemenak barometer kerukunan. Nah, otomatis mari kita masuk ke dalam salah satu warga di sini, khususnya di Depok Selatan. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Susiarto, bekerja di salah satu gereja di Depok Selatan sebagai kebersihan dari gereja. Ya, berarti gereja Depok Selatan Pak ya. Ya. Oke, saya ambil tema jadikan Kemenak barometer kerukunan. Menurut Bapak, jadikan Kemenak sebagai barometer kerukunan itu bagaimana? Kementerian Agama itu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan membantu untuk presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Bisa contoh memberikan masukan untuk menjadikan Kemenak sebagai barometer kerukunan, salah satunya kan toleransi Pak. Toleransi membangun toleransi untuk bagaimana supaya menjadi barometer? Ya selebihnya itu saling mengerti ya, bisa informasi. Ya, berarti salah satunya berarti tema memberi masukannya lebih kreatif, membuat program toleransi gitu ya. Ya. Oke. Bapak di salah satu gereja Selatan ya Pak ya? Ya, Betul ya. Oleh karena itu saya kepada Bapak untuk menceritakan bagaimana toleransi di Purwokerto Selatan salah satu gereja. Menurut Bapak bagaimana? Pengalaman Bapak menjalani toleransi beragama di gereja Ya, di Purwokerto Selatan. selama saya ini kerja di salah satu gereja, walaupun saya Muslim, di sini orangnya sangat baik, terusnya saling pengertian, orangnya baik semua, saling komunikasi yang baik, responnya baik-baik semua. Berarti kalau ibadah ibadah menghormati semua. Iya, walaupun beda agama, kita saling menghormati aja. Begitu. Ya. Terima kasih. Begitu saja yang bisa saya utarakan. Tetap menjadi toleransi, moderasi beragama terutama. Oleh karena itu kami mengucapkan Selamat memperingati Hari Amal Bakti 79
Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 umat rukun menuju Indonesia Mas. Shalom, selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih sudah melihat kita. Sekarang saya akan kepada teman saya yang agama Katolik dan masih dalam tema sama, jadikan Kemenak sebagai barometer kerukunan. Jadi menurut silakan memperkenalkan diri Mas Luki. Ya, nama saya Luki Epestiadi dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Pelayanan di bidang apa di paroki? Saya pelayanannya di bidang katekese atau pewartaan di seksi bagian kitab suci. Ya, terima kasih. Menurut Mas Luki, jadikan Kemenak sebagai barometer kerukunan itu bagaimana? Kementerian Agama di sini kan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Ya, oke. Bagaimana peran Kemenak atau pandangan peran Kemenak khususnya di Purwokerto, masukannya apa untuk di Purwokerto? Salah satunya. Masukannya ya paling untuk lebih mengadakan program toleransi antar umat beragama. Iya, terima kasih, Mbak. Yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana untuk pengertian moderasi dari pandangan Katolik itu bagaimana, Mas Luki? Sebentar ya. Di dalam Katolik ada perintah Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi sesamamu manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri, yang terdapat dalam Matius bab 22 ayat 39, dapat menjadi dasar dalam membangun kerukunan umat beragama. Agama Katolik sangat memperhatikan kerukunan hidup antar umat beragama. Gereja Katolik menghormati apapun yang dipandang benar dan suci dalam agama lain. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, saling menghargai, tidak memaksakan seorang memeluk agama tertentu, dan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya. Perintah Yesus itu jelas dan tegas bahwa setiap orang harus saling mengasihi sesama. Jadi setiap manusia, siapapun dia, apapun agamanya harus dikasihi. Tidak akan pernah ada kerukunan antar umat beragama bila tidak saling mengasihi satu sama lain. Oke, terima kasih Mas Luki. Dan mungkin salah satunya moderasi beragama dan pandangan Katolik, prakteknya bagaimana? Prakteknya ya. Prakteknya kalau di Katolik misalnya pas lagi hari-hari besar, kita mungkin ada OMK, organisasi itu mahasiswa Katolik, misalnya saling menjaga rumah ibadah saat pada hari-hari besar. Terus kadang kita membagi takjil atau sembako bagi masyarakat yang berkekurangan pada hari-hari tertentu, bisa pas hari Natal atau hari-hari besar agama lainnya. Juga kita bisa kunjungan ke umat beragama lain, ke pesantren, rumah ibadah khususnya Iya. di masjid dan sebagainya, di agama Kristen, Hindu, Buddha juga sih, Konghucu juga di. Ya, terima kasih. Untuk menutup ini, saya Alfa Wina Bernanda dari Penyuluh Agama Kristen Non PNS Kabupaten Banyumas, Khusus Purwokerto Selatan, akan mengucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, umat rukun menuju Indonesia Emas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore, perkenalkan nama saya Alfa Wina Bernanda dari Kementerian Agama, Penyuluh Agama Non PNS Kabupaten Banyumas, yang di bidang Kristen. Di saat ini saya berada di umat beragama lain, dan saat ini saya mengambil tema jadikan Kemenak barometer kerukunan. Sebelum itu saya mau memperkenalkan Bapak ini, Bapak dari Penghayat. Mohon memperkenalkan diri, Pak. Rahayu, Rahayu. nama saya Edi Siswanto, salah satu presidium MLKI Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia di Kabupaten Banyumas. Ya. Tema hari ini saya ambil jadikan Kemenak barometer kerukunan. Menurut Bapak, jadikan Kemenak barometer kerukunan itu bagaimana, Pak? Nuwun sewu. Menurut saya, Iya, jadi Kemenak adalah salah satu pembantu presiden Iya. di bidang
salah satu tugasnya kan membina dan mengawasi semua beragama, umat ya. beragama di Indonesia. Oke. Intinya demikian. Ya, makasih Pak. Yang selanjutnya, menurut Bapak dari kaum pengayat Pak, mungkin pengertian moderasi beragama atau kerukunan umat beragama itu bagaimana Pak? Ya, menurut kami bahwa semua agama Ya. atau kepercayaan itu mengajarkan ajarannya adalah untuk menciptakan manusia berbudi luhur, berbuat baik, Ya. menjadi manusia yang berbudi luhur gitu. Kemudian agama itu merupakan pengajaran umat untuk menjadi pribadi yang mempunyai sifat ketuhanan, etika dan aturan hukum, beserta berbagai hal yang positif. Hal ini menjadi prinsip yang mesti diakui ketika berinteraksi antara umat dengan alam raya, alam semesta ya. Agama menyatukan pemeluknya dan mengajarkan untuk berbuat baik guna memberikan rahmat kepada alam semesta. Itu menurut Kaum pengayat Pak, ya. pengayat Ya. itu. Mungkin memberikan contoh-contohnya, nanti contohnya toleransi di antara umat beragama dari kaum pengayat. Itu kan ada agama lain, itu mungkin kaum pengayat bagaimana Pak? Kalau di ajaran penghayat kami, ajaran penghayat Sabto Dharma, ada yang namanya Wewarah 7. Wewarah 7 itu kewajiban warga Sabto Dharma, setiap warga untuk menjalankan kewajiban Wewarah 7 itu, yang kemudian itu dijadikan misi Sabto Dharma. Salah satu dari Wewarah 7 itu adalah yang erat sekali dengan moderasi beragama, yaitu Wewarah nomor 6. Isinya antara lain demikian: sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan harus susila beserta halusnya budi pakarti, selalu merupakan petunjuk jalan yang mengandung jasa yang memuaskan. Itu pengertiannya begini: hidup bermasyarakat adalah hidup bersama-sama dengan orang lain di tengah-tengah masyarakat. Warga Sabto Dharma harus dapat bergaul dengan siapa saja tanpa memandang jenis, kelamin, umur maupun kedudukan, dengan pengertian bahwa dalam hidup bersama sikap harus susila, sopan santun, penuh kerendahan hati, tak boleh congkak maupun sombong, dan tak boleh bersikap membeda-bedakan dalam arti yang kurang baik. Lebih-lebih sikapnya terhadap lain jenis harus penuh kesusilaan atas dasar sikap keluhuran budi. Itu salah satu Wewarah 7 dan nomor 6. Ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, jadikan Kemenak barometer kerukunan. Mungkin ada saran-saran untuk Kemenak ke depan untuk menjadikan Kemenak barometer kerukunan, mungkin dari Bapak bagaimana? Ya, Kemenak kan merupakan suatu kementerian agama yang membidangi beberapa macam agama. Hal tersebut seyogianya Kemenak bisa memberikan contoh-contoh, umpamanya untuk moderasi beragama, seperti di Banyumas. Itu saya salut adanya kampung moderasi beragama. Iya Pak. Kemudian kawasan
kawasan Pancasila. Iya, Pak. Nah, kemudian adanya FKUB. Iya, Pak. Kemudian sering mengadakan dialog antar umat beragama. Iya. Itu penguatan moderasi beragama. Itu di antaranya itu. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih buat kesempatannya. Dan saat ini kita akan mengucapkan selamat memperingati. Selamat siang. Perkenalkan saya Alfa Wina Bernanda, penyuluh agama non-PS Kabupaten Banyumas dari agama Kristen. Saat ini saya berada di umat Konghucu, satu umat Konghucu. Saat ini saya akan mengambil tema tentang jadikan Kemenak sebagai barometer kerukunan. Saat ini saya bersama dengan Bapak, silakan Bapak memperkenalkan diri. Wito Tongtien, Ya. saya umat Konghucu, nama saya Agung Prabowo. Kebetulan ini saya bertemu ada Mas Alfa, penyuluh dari non-PNS dari agama Kristen yang kebetulan juga dosen di Sekolah Tinggi Agama Konghucu di Purwokerto. Nah, kebetulan pada hari ini akan melakukan dialog wawancara ya, Mas Alfa ya, dengan tema Jadikan apa ini Kemenak namanya? Jadikanlah Kemenak menjadi barometer kerukunan di Purwokerto ini ya, Iya. Pak Mat. Dan itulah menjadikan bahwa Kemenak ini memiliki kiprah yang bagus terhadap kerukunan beragama di daerah Purwokerto ini, khususnya Banyumas. Khususnya Banyumas, ya. Yang pertama itu jadikan Kemenak barometer kerukunan. Yang kedua, untuk umat beragama Konghucu, Pak, bagaimana tentang mungkin ada saran-saran masukan untuk kementerian agama? Kebetulan saya bukan asli orang Purwokerto, Banyumas. Saya pendatang dari Pekalongan. Ya, Pekalongan kelahiran saya di kota Pekalongan. Saya ketika tahun 2015 hadir di Purwokerto ini menjadikan hal yang membuat saya merasa gembira, ya, merasa gembira melihat kerukunan sebetulnya dari 2015 ini sudah terjadi kerukunan, terutama bagi saya orang Pekalongan. Kalau melihat di daerah kampung orang Muslim ya, saudara kita Muslim ini ada sekolah Kristen. Itu menjadi satu hal yang membuat mengejutkan bagi saya yang asli orang Pekalongan ya, kelahiran. Karena di Pekalongan tidak akan pernah belum pernah terjadi seperti itu. Jadi kalau melihat dari pertama kali saya hadir di Purwokerto ini, juga melihat bagaimana kiprah dari Kemenak untuk menjaga kerukunan umat beragama, ya, khususnya juga saya melihat bagaimana Kemenak ini sangat berkiprah untuk menganulir menganulir terhadap hal-hal yang radikal keagamaan di Purwokerto ini, Mas Alfa. Seperti itu. Jadi mungkin ada pesan untuk mungkin ada moderasi beragama menurut agama Konghucu, mungkin ada dua kata. Jadi untuk moderasi beragama bersama agama-agama lain ya, berkoneksi, berhubungan. Saya sebagai umat Konghucu selalu memegang salah satu ajaran dari Nabi Kongce, yaitu tentang bagaimana kita menjaga kerukunan, di mana Nabi Kongce mengatakan kalau imannya itu sudah berbeda, jangan diperdebatkan atau dipertanyakan lebih lanjut, karena pasti akan terjadi muncul ketidaksamaan. Walaupun di situ ada kesamaan universal tiap agama seperti itu, tapi itu alangkah baiknya ya, dari ajaran Nabi Kongce mengajarkan ya kalau sudah
seperti saya ini Konghucu, terus ini Mas Alfa orang Kristen, saya bertanya-tanya mengenai kekristenan itu ya menurut ajaran kami ya yang diajarkan ya udah jangan diperdebatkan, dipertanyakan. Nah itulah konsep moderasi kerukunan dari agama Konghucu yang saya imani seperti itu Mas Alfa, walaupun tentunya ayatnya ya banyak ya, menjaga keseimbangan, bagaimana kita ya juga harus menjaga perilaku patuh ucapan, perilaku, tindakan supaya tidak menimbulkan masalah terhadap kerukunan beragama ini. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi jadikan Kemenak bermotor kerukunan. Jadi Kemenak, kalau Kemenak di Banyumas ini di Indonesia ini bagaimana Pak perannya gitu? Salah satu. Kalau saya memang tidak mengikuti aktif, tapi karena saya juga banyak teman-teman dari baik agama Konghucu maupun teman-teman dari Kemenak sendiri, dari FKUB, walaupun tidak pernah aktif ya. Tapi di Purwokerto ini perlu ditingkatkan, maksudnya sudah bagus sekali. Tapi karena ini ulang tahun ya, ulang tahun ini ya, ulang tahun itu kiprahnya harus lebih ditingkatkan lagi ya, tentunya supaya benar-benar Purwokerto ini menjadi tempat yang nyaman, kondusif, nyaman, tidak terjadi hal-hal yang friksi-friksi yang seperti di tempat lain lah ya. Umpamanya di saya di perumahan ini pun mungkin Konghucu satu-satunya, betul. Tapi tidak ada masalah di sini. Kita mengikuti kegiatan RT, RW dan kegiatan yang ada di sini. Itu di lingkungan RT ya. Kalau saya lingkungan di tempat lain pun kita selalu menjaga ya kerukunan ini, moderasi. Hidup Mas Alfa. Terakhir kata kita mengucapkan ini Pak. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79. Kementerian Agama RI tahun 2025 umat rukun menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Ya, kita